SMK ini menurut data nasional, menurut informasi adalah salah satu penyumbang angka pengangguran di Indonesia, angka Oh, pengangguran. Nah, melihat seperti itu memang mau tidak mau sebenarnya menurut pandangan saya, ya. sekolah ini dengan industri ini harus dipangkas jaraknya. Ya. Bisa saja sekolah ini menjadi mitra industri. Hmm. Jadi kalau saya contohkan di dunia saya, ada namanya itu perusahaan ayam punya sistem kemitraan. Ya. Jadi perusahaan besar ayam itu akhirnya punya mitra. Mitra itu hanya menyiapkan tempat, Ya. menyiapkan sarana prasarana dan tenaga. Dan saya pengennya juga seperti itu, Bapak. Karena di SMK sendiri harusnya juga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa benar-benar memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan mencoba membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Dr. Hewan Wahono Hindro Purnawanto, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Taruna di Kradenan Grobogan. Apa kabar Pak Wahono? Alhamdulillah saya Pak Bambang Sadono. Pak Bambang sehat juga, Ji? Iya, pokoknya menjaga tetap di rumah aja, nggak pergi-pergi ini. Betul. Ji, sawi Bapak. Ya. Pak Wahono, saya punya program judulnya Sekolahku Kebanggaanku. Nah, ini saya mau memperkenalkan SMK Taruna yang menurut saya cukup berkembang bagus. Nah, nanti mau diceritakan karena saya mendapatkan data bahwa SMK Taruna ini ada yang di Kradenan, ada yang di Pulau Kulon. Nah, monggo silahkan cerita. Ji, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Pak Bambang Sadono dan semua pendengar kalau yang nanti melihat di YouTube-nya Pak Bambang Sadono di Inspirasi Jawa Tengah. Ya, saya perkenalkan dulu, nama saya Wahono Indro Purnawanto. Memang kebetulan saya dokter hewan Pak Bambang. Iya. Saya memang di awalnya diperbantukan atau diserai mandat untuk mengurus sekolahan di SMK Taruna ini sendiri. Awalnya berdiri itu 2012 adalah SMK Taruna Pulau Kulon. Ya. Kemudian selang 2 tahunnya muncul SMK Taruna Kradenan. Cuma di tahun 2015 itu ada aturan dari pemerintah daerah bahwa tidak ada sekolah filial, jadi mengharuskan untuk mempunyai izin operasional yang sendiri-sendiri dan mempunyai manajemen sendiri-sendiri. Akhirnya di 2015 itulah muncul SMK Taruna Pulau Kulon dan SMK Taruna Kradenan. Kemudian memang secara manajemen ini dua sekolah yang berbeda, cuma di kepala sekolahin oleh satu orang yang sama. Tapi di perjalanan waktu memang SMK Taruna Kradenan ini yang lebih maju. Banyak hal faktor pendukungnya, salah satunya memang lokasinya itu lebih strategis. Kita ada di Kuwu, di dekat Bleduk Kuwu. Memang kita itu bersebelahan dengan SMA Negeri Kuwu, SMA 1 Kradenan. Jadi otomatis memang daerah situ sentra atau pusat pendidikan di Kecamatan Timur dari Kabupaten Grobogan. Jadi makanya sudah mulai berkembang, sudah mulai menjadi salah satu sekolah yang menjadi minat untuk alumni-alumni SMP maupun MTS di wilayah timur dari Kabupaten Grobogan. Oke. Itu secara sejarahnya seperti itu sih Pak Bambang Sadono. Itu dua-duanya sama-sama di bawah Yayasan Firrohman ini ya? Yes, dua-duanya ada di bawah Yayasan Pemuda Islam YPGMI Taruna Firrohman.
itu memang membawai PAUD, RA, MI, MTS sama SMK. Jadi semuanya ada di jenjang pendidikan di yayasan ini, Pak. Ya. Tadi dikatakan kalau yang di Kradenan lebih cepat maju daripada yang di Pulau Kulon. Itu tolok ukurnya apa? Apa siswanya lebih banyak yang di Kradenan? Betul, Pak. Sejumlah siswanya lebih banyak karena dan di Kradenan sekarang juga signifikan sekali. Di awal kita berdiri itu siswanya sekitar 150 untuk satu angkatan. Ya. Tapi di tahun kemarin, tahun ajaran 2020-2021, kita satu angkatan itu sudah 350. Jadi progresnya itu bisa lebih dari 100% dari mulai berdiri sampai sekarang. Memang belum sampai 10 tahun, jadi sekitar 5 tahunan itu sudah progresnya sudah sangat luar biasa. Makanya target tahun ini kita harapannya bisa mendapatkan siswa 400 siswa tadi itu siswa baru. Nah, jadi kalau ini ada data bahwa siswa jumlahnya 468, laki-laki 282, perempuan 186, itu tahun berapa ya? Itu untuk yang 3 tahun yang lalu, Bapak. Jadi, itu memang karena ada perbedaan tadi itu, karena SMK Kradenan dan SMK Pulau Kulon awalnya kan gabung menjadi satu. Ya. Nah, jadi setelah pisah, akhirnya memang manajemen tersendiri tadi itu. Ya. Jadi kalau sekarang berarti siswa di Kradenan sendiri sudah berapa, Pak? Kalau yang sekarang itu untuk yang betul-betul di SMK Taruna Kradenan itu sudah 800, Bapak. 800 orang ya. Dengan 15 rombel kalau tidak salah. Ya, rombelnya tetap 15. Kalau yang untuk sekarang nanti kita mengikuti yang baru karena peminatan anak itu berbeda-beda, Bapak. Ya. Dulu kita ada yang farmasi itu bagus, bisa sampai 2 rombel, tapi kemudian sekarang 1 rombel. Dulu yang otomotif yang awalnya hanya 2 rombel, sekarang itu bisa sampai 3 sampai 4 rombel. Jadi tinggal tahun ini minat anak itu ada di mana. Ya. Ya, jadi rombel menyesuaikan ya. Menyesuaikan dari minat dari anak tersebut. Nah, sekarang dengan 800 siswa ini untuk sebuah sekolah menengah swasta, itu apakah sudah yang paling besar di Gerobokan? Belum, Bapak. Ya. Kalau karena kita termasuk baru tadi itu, kita baru 2015, kita sebenarnya baru menengah. Karena yang besar swasta itu bisa sampai 2.000 siswa, terus ada yang 1.600, 1.300. Jadi saat kita sekarang baru 800 itu kita ya baru menengah istilahnya gitu. Makanya target kita dalam 2 atau 3 tahun lagi kita bisa secara kualitas dan kuantitas kita bisa kalau bisa mengejar dengan yang sekolah-sekolah lama tadi. Ya. Nah, dengan sekarang mempunyai 6 jurusan kalau tidak salah ya, farmasi, teknik otomotif, teknik elektro, teknik komputer, teknik komputer jaringan, akuntansi dan administrasi perkantoran. Mana yang sekarang paling banyak minatnya, Pak Wawono? Untuk yang tahun kemarin itu kita otomotif ya Pak, karena memang di daerah timur itu otomotif dipandang setelah lulus itu bisa membuat pekerjaan sendiri, membuka bengkel sendiri, istilahnya pandangannya lebih sederhana seperti itu. Tapi ada juga yang bekerja di industri-industri besar ya? Betul, banyak yang bekerja di industri besar. Kita setiap tahun sebelum pandemi kita ada di Astra Daihatsu Motor, kita setiap tahun selalu ada anak yang keterima di sana. Jadi terus cuma tahun sekarang memang saat pandemi 2020 kita memang berhenti atau off untuk yang perusahaan nasional. Tapi kita ada terobosan baru, jadi ada kemajuan yaitu sekolah kita sudah bisa menghadirkan perusahaan untuk seleksi di sekolahan kami. Jadi PT Indomaret di bulan kemarin itu bulan Agustus atau September kemarin sudah ada melakukan rekrutmen di sekolah kami. Dan yang membanggakan adalah dalam proses rekrutmen tersebut kami menerima juga alumni sekolah lain. Oh. Jadi ada SMA negeri, jadi karena kita bersebelahan tadi itu dan kita lokernya kita share di media sosial,
itu ada alumni yang SMA negeri akhirnya mendaftar di BKK kami. Ya. Dan kebetulan juga keterima di Indomaret tersebut. Itu kalau seperti PT Indomaret itu penempatannya di mana Pak Wawan? Kalau untuk PT Indomaret biasanya fokusnya ada di Jawa Tengah, Pak. Fokusnya di Grobogan dulu, tapi tidak memungkinkan, menutup kemungkinan itu ada di kabupaten-kabupaten lain. Karena ada juga alumni kita yang ada di Indomaret tapi di sekitar Ungaran sana. Ya. Itu hanya apa ya? Tadi yang manajemen administrasi perkantoran, kemudian akuntansi atau juga program-program lain bisa masuk? Kalau yang untuk masalah jurusan semua bisa masuk, Bapak. Jadi dari 6 jurusan itu siapa yang ingin bekerja di Indomaret boleh mendaftar. Contoh tadi itu SMA negeri saja yang bukan alumni kita akhirnya ikut mendaftar juga dan keterima tahun-tahun ini kemarin itu. Okay. Dan memang baru hari apa kemarin ya, hari Kamis atau hari Rabu kemarin, minggu kemarin kita menjalin komunikasi dengan PT BBI Semarang. Bina Putana Internusa. Itu kita berusaha menjajaki bagaimana caranya juga melakukan rekrutmen datang ke sekolah kami. Jadi akan mempermudah atau memberi jaminan alumni-alumni kita itu untuk tidak bingung atau kesulitan untuk mencari pekerjaan setelah lulus. Iya. Jadi itu apa BBI Bina Busana Internusa? Oke. Itu bidangnya apa Pak? Kalau itu kemarin di bidang konveksi gitu. Oh, konveksi. Produknya itu produk-produk internasional. Jadi produk yang mereknya nanti akan menjadi merek Adidas seperti itu. Ya. Oh, sepatu ya? Itu lebih ke t-shirt, Pak, lebih kaos, celana, pakaian seperti itu. Iya. Jadi SMK Taruna ini untuk membantu para lulusannya bekerja sama dengan berbagai pihak ya. Ya, apalagi Pak perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan SMK Taruna ini? Kalau yang betul-betul sudah kerjasama dengan istilahnya mau datang, mau bekerja sama rekrut ke sekolah itu memang baru 2 itu, Bapak. Ya. Tapi untuk kerjasama secara komunikasi, kita mengarahkan anak mendaftar ke perusahaan tersebut sudah banyak. Ada beberapa itu untuk tahun ini saja yang selama pandemi itu ada 10 atau 9 perusahaan. Tapi ya itu memang perusahaan itu masih menjaga diri istilahnya untuk merekrut ke sekolah itu masih belum bisa. Jadi istilahnya kitanya sekolah yang mengakomodir baik lamarannya ataupun anaknya kita antar ke perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi sekarang banyak alumni yang tersebar di mana-mana Pak. Sudah berapa kira-kira alumni SMK Taruna ini sekarang? Kalau untuk sebaran alumni memang kita agak sulit Bapak untuk memastikan dengan angka yang pasti. Karena pertama di Kabupaten Grobogan wilayah timur itu untuk masalah medsosnya ini kan baru hangat baru sekarang. Jadi saat kita memberi link untuk nge-share untuk rekrut data anak itu yang mengisi itu hanya sekitar 10%. Jadi untuk data validnya kita tidak bisa memastikan, tapi untuk kepastian anak dari lulus dan bekerja itu bisa sampai di atas 50%, walaupun tidak sesuai dengan jurusan yang diambil. Seperti tadi itu ada juga yang anak farmasi atau anak OT itu bekerjanya di garmen atau di mana, tapi itu memang tergantung minat anak kemudian. Ada nggak alumni yang menonjol gitu sekarang kerja di mana misalnya gitu yang jadi kebanggaan SMK Taruna? Kalau yang menonjol tergantung sudut pandangnya Bapak. Ada yang salah satunya tadi itu ada yang bekerja di perusahaan nasional ADM, AHM itu jadi kebanggaan. Tapi ada juga alumni kita itu yang sekarang itu jadi polisi, dulu ketua OSIS, sekarang jadi polisi, itu untuk adik-adik kelasnya itu yang jadi kebanggaan malah itu. Saat dia datang ke sekolah itu seperti dielulukan gitu. Jadi itu yang bagus. Yang masuk jadi polisi, yang jadi tentara itu kita sudah ada juga, walaupun kita baru beberapa tahun ada alumni tersebut. Kalau yang meneruskan ke perguruan tinggi Pak,
Sama juga Bapak, yang meneruskan ke perguruan tinggi itu juga sebenarnya banyak juga. Karena tadi itu kita datanya tidak valid. Tapi saya bisa ngambil contoh karena saat mereka ngambil ijazah, kita minta mereka mengisi. Tapi yang paling baru itu ada yang di sekolah farmasi. Jadi dulu dari SMK Farmasi, Ya. karena dia pengen jadi apoteker, akhirnya meneruskan di Setiabudi Surakarta. Itu juga ada. Ya. Kemarin baru lulus, terus ini mau ngambil profesinya apoteker, dan mungkin saja punya keinginan akhirnya ngajar kembali ke sekolahnya lagi, mungkin saja. Ya. Ya, jadi sudah ada yang lulus menjadi sarjana ya sekarang lulusan dari SMK Taruna ini. Sudah ada Bapak, yang sarjana pasti sudah ada, cuma yang akhirnya terdata, terrekod itu adalah yang muncul. Seperti kemarin itu ada yang dia lulus D3 atau sarjana, saya kurang tahu pasti, tapi dia diterima PNS di Kecamatan Radenan. Jadi dia kuliah, terus habis itu dia seleksi CPNS dan lulus, dan sekarang menjadi PNS bekerja di kantor Kecamatan Radenan tersebut. Iya, iya. Itu juga menjadi kebanggaan Bapak, karena gurunya sendiri kan belum PNS. Tapi siswanya sendiri ini malah sudah jadi PNS kan gitu. Jadi memang begitu katanya. Jadi murid itu harus bisa melampaui gurunya katanya, yang benar itu. Betul Bapak. Jadi guru memang betul-betul sebenarnya memang pahlawan tanpa tanda jasa tadi. Iya. Jadi mereka membantu anak untuk mencapai masa depannya, tapi masa depannya guru ini siapa yang mikir kan gitu. Yang mikir sekolahnya. Ya, Pak. Mungkin itu yang bisa saat Pak Bambang Sadono kemarin menyampaikan temanya kebanggaan tadi itu. Ya. Dan salah satunya bagi saya pribadi atau mewakili sekolah memang memikirkan kesejahteraan guru itu sebagai salah satu kebanggaan juga, Bapak. Iya. Karena kalau dibandingkan dengan guru yang lain, kita memang di swasta memang pasti berbeda. Tapi paling tidak untuk tahun ini, kesejahteraan guru kami itu dibandingkan dengan guru honorer di sekolah negeri, itu bisa dibilang sama. Ya. Nah, itu memang bisa dibilang itu salah satu kebanggaan karena baru kita capai di tahun ini. Yeah. Pak Wahono, kalau melihat cepatnya pertumbuhan SMK Taruna dan banyaknya yang berminat ya dan diharapkan meningkat, ini prestasi apa saja yang sudah dicapai? Jadi mungkin ada penghargaan baik dari pemerintah maupun dari swasta. Jadi kalau kami tarik ke belakang, kenapa minat anak itu semakin banyak, itu sebenarnya sekolah kami itu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh siswa atau calon siswa. Yang paling utama adalah masalah pekerjaan, karena di daerah timur itu memang anak itu lebih baik bekerja setelah SMP atau setelah SD itu pengennya bekerja. Jadi saat harus sekolah itu dia mikir lagi nanti ayo podo wae ya, bahasa Jawanya gitulah. Tapi dengan SMK akhirnya menjembatani atau memfasilitasi dengan ini bekerja, itu menjadi salah satu anak itu berminat. Satu itu. Kedua, memang kami mengedepankan budaya kerja seperti di IDUKA, industri dan dunia kerja. Jadi kalau di dunia industri semua itu dituntut disiplin. Dan kami di SMK Taruna, walaupun kami swasta, kami menerapkan kedisiplinan, dan sistem kami kedisiplinannya adalah istilahnya biar itu terlahir secara dari dalam, tapi tidak memaksa. Jadi caranya adalah dari guru dan karyawan, dari kami sendiri, itu melakukan apel pagi. Jadi kalau kita masuknya itu jam 7, jam 6:50, jadi jam 7 kurang 10 menit, Bapak Ibu gurunya itu sudah pasti sudah hadir di sekolahan. Ya. Jadi harapannya adalah kedisiplinan ini akhirnya muncul atau timbul dari kesadaran siswanya. Jadi kita tidak istilahnya menerapkan kedisiplinan dengan dengan ancaman atau dengan teguran keras, tidak, tapi dengan cara memberikan contoh yang baik bagaimana seorang guru ini bisa ditiru oleh muridnya. Bapak, dan itu memang dengan sistem kami sendiri, kami menciptakan sistem sendiri, akhirnya itu bisa teraplikasi dengan baik.
Jadi kemarin itu kan memang kami menjadi salah satu peserta kepala sekolah untuk dilakukan peningkatan kapabilitas di Institut Pertanian Bogor. Jadi di sana ada dari seluruh kepala sekolah di Indonesia, dari 1.000 yang diseleksi hanya 300 yang lolos. Dan kami itu masuk di IPB, akhirnya ditempa untuk memanajemen sekolah dengan baik. Dan salah satunya harus membuat proyek pengembangan sekolah. Dan yang saya buat adalah tadi itu sistem evaluasi kinerja yang menyesuaikan untuk kebutuhan sekolah. Jadi sistem yang saya buat itu, yang buat Sekolah Taruna ini, akhirnya memunculkan kedisiplinan dari guru dan karyawan, harapannya untuk menciptakan disiplin bagi siswanya juga. Ya. Lalu ke depan Pak Wahono masih punya program apa saja atau apa saja yang akan dilakukan untuk memajukan sekolah ini? Nah, ini sebenarnya saya sangat punya cita-cita tinggi dan kayaknya sulit terwujud, Bapak. Kenapa? Karena saya sudah berusaha memulai ini. Jadi saya harapannya kan SMK ini menurut data nasional, menurut informasi adalah salah satu penyumbang angka pengangguran di Indonesia. Angka pengangguran. Nah, melihat seperti itu, memang mau tidak mau sebenarnya menurut pandangan saya, sekolah ini dengan industri ini harus dipangkas jaraknya. Bisa saja sekolah ini menjadi mitra industri. Jadi kalau saya contohkan di dunia saya, ada namanya itu perusahaan ayam punya sistem kemitraan. Jadi perusahaan besar ayam itu akhirnya punya mitra itu hanya menyiapkan tempat, menyiapkan sarana prasarana dan tenaga. Dan saya pengennya juga seperti itu, Bapak. Karena di SMK sendiri harusnya juga seperti itu. Jadi SMK itu bisa menjadi mini industri yang akhirnya bisa menciptakan kemitraan. Bisa memproduksi yang akhirnya hasil produksinya ini bisa diambil oleh suatu industri. Harapannya seperti itu. Jadi akhirnya mengikis jarak antara sekolah dengan industri, juga membantu yang anak-anak yang memang secara kemampuan ekonominya ini rendah, tidak mampu, jadi bisa terbantu dengan belajar kewirausahaan tadi itu. Jadi langsung gitu ya, hubungannya apa itu? Hubungan kerjasama atau hubungan manajerial atau seperti apa? Jadi semacam kemitraan, Bapak. Jadi kalau kayak semacam UMKM, itu kan ada istilahnya mitra kecil-kecil. Jadi dia semakin banyak mitranya, akhirnya secara kuantitas akan besar. Di mitra 1 bisa produksi 10, mitra 2 10, mitra 3 10. Tetapi secara kalau dikoordinir per hari itu akhirnya bisa 100, bisa 1000. Jadi harapan saya sebenarnya begitu. Makanya kemarin saat kami komunikasi dengan BBI tadi itu, Bina Busana Internusa tadi itu, kita sudah sampaikan. Tapi ya memang karena kami masih sekolah kecil, jadi juga secara ini juga baru juga, karena ini pemikiran baru, belum pernah hubungan antara industri dengan sekolah ini, hubungan secara mitra produksi itu belum pernah, Bapak. Nah, cuma harapannya suatu saat cita-cita saya seperti itu. Jadi kita bisa menjadi semacam anak perusahaan lah, kalau lebih mudah dipahami seperti itu. Jadi di sekolah itu ada produksi gitu ya nanti? Harapannya seperti itu. Karena sekarang sebenarnya sekolah-sekolah banyak yang punya produksi-produksi, Bapak. Tapi mereka kan produksinya itu hanya lokal. Nggak punya induk. Secara marketing juga belum profesional. Secara pendapatan juga belum bisa memberikan efek dampak ke anaknya. Jadi kalau kita bisa menjadikan mini industri bekerja sama dengan industri tadi, bisa saja anak itu tidak memang betul-betul kayak di negeri. Anak itu nggak usah bayar, karena bisa menghasilkan dana tersendiri kan begitu. Iya, idenya bagus sekali. Jadi satu sekolah bisa bekerja sama dengan banyak industri, kira-kira gitu ya? Bisa saja seperti itu, Bapak. Tergantung jurusannya apa, tergantung kemampuan sekolahnya itu seperti apa. Jadi QC-nya atau model kerjanya ya tergantung industri yang diajak kerjasama tersebut. Ya, saya kira ini gagasan dan mudah-mudahan jadi program yang bagus sekali, Pak Wahono. Nah, terakhir pertanyaan saya, bagaimana proses pendaftaran untuk masuk SMK Taruna ini?
Kalau untuk PPDB, jadi Ya, seperti yang ditanyakan Pak Bambang kemarin itu, memang di swasta itu memang berbeda dengan negeri. Kalau negeri itu mungkin sekarang belum membuka pendaftaran. ya, Tapi kalau di swasta, sekarang itu sistemnya menggunakan medsos. Jadi sekarang itu kan semua orang pegang medsos. ya, Semua orang itu pegang internet. Jadi pendaftaran bisa lewat online, bisa lewat datang ke sekolah, tapi keseringannya kita jemput bola langsung, Bapak. ya. Karena orang sekarang itu butuh diyakinkan. Hmm. Jadi saat tahu suatu produk, suatu sekolahan, mereka tuh masih bertanya, Pak, kalau saya daftar ke sini nanti biayanya gimana? Pak, saya kalau daftar ke sini nanti kalau lulus bagaimana kerjanya? Jadi semacam itu. Ya. Nah, jadi akhirnya beberapa guru ini akhirnya menyampaikan secara langsung, karena kalau lewat by telepon atau bagaimana itu biasanya kurang jelas. Jadi mendatangi langsung, akhirnya anak itu mendaftar ke bapak ibu gurunya. Ya. Jadi mendaftar boleh sekarang, tapi mulai tahun pelajaran baru. Kalau untuk tahun ajaran baru pasti mengikuti Kaldik, Bapak. Ya. Cuma dengan kondisi seperti ini, dengan pandemi seperti ini juga memang tidak bisa menjawab. Seperti sekarang aja ini kan tidak ada KBM di sekolahan. Ya. Jadi semua sekarang daring dan gurunya karyawan juga di SMK Taruna akhirnya sistemnya juga piket. Jadi tidak masuk semua, tidak. Ya. Maksud saya ini nanti mulai awal sekolah baru tetap bulan apa ya? Juni, Juli itu ya? Kemungkinan bulan Juli. Seperti tahun lalu kan Juli, di akhir Juli itu tahun ajaran baru. Ya. Baik, saya kira menarik sekali Pak. Jadi gagasannya dari ujungnya adalah bagaimana menyiapkan membantu siswa lulusan untuk mendapat lapangan kerja. Gitu nggak Pak intinya nggih? Ya, saya kira terima kasih sekali. Mudah-mudahan SMK Taruna tetap dipercaya oleh masyarakat, ya, mengantarkan mereka mendapat lapangan kerja. Jumlah siswanya tahun ini akan bertambah, ya. Sukses, matur nuwun Pak Wahono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.